Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bu ya Rizal begini? Sehat, Prof. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Iwan Muhajirin sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Baik, berikut ini kita dengarkan sepatah kata dari Buya Rizal Al-Sani. Silakan Buya. Syukur, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni salli. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sangat sejuk ini Allah begitu sayang dan kasih kepada kita semuanya sehingga kita menerima banyak rahmat, nikmat dan karunia dari Allah pada pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan nikmat iman mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Allah masih menunggu kita memperbanyak bekal. Wahai hambaku, bekalmu masih kurang untuk menghadap aku. Perbanyaklah sekarang, aku berikan kesempatan kepada engkau. Kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah. Selawat, beri salam, kita sampaikan kepada uswatun hasan kita, suritul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Assalamualaikum. keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, dan termasuk kita di dalam. Kita sangat mendambakan sekali bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan tidak cukup di situ, sampai di surga pun kita bermohon kepada Allah, agar Rasulullah menjadi tetangga kita di surga. Agar tiap saat kita bisa melihat wajah beliau. Baik Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat ke-45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bisabri wassalam. Dan kalian minta tolonglah, tentu minta tolongnya kepada Allah. Bagaimana cara minta tolong? Bisa dengan sabar. Apapun yang kita dapatin, kita pasti minta tolong kepada Allah. Nah, caranya sabar. Apapun yang kita terima, sabar. Kemudian yang kedua adalah wassalam dan sholat. Nah, alhamdulillah pada pagi ini kita mencoba kita jadikan sholat sebagai sarana kita minta tolong kepada Allah dengan memulai sholat kusuk dengan metode Desibel 30 yang akan disampaikan oleh Pak Iwan Muhajirin. Nah, ternyata sholat ini wa innaha dan sesungguhnya dia sholat itu lakabiratun sungguh berat. Nah, bagi semua orang. Illa kecuali alal khasyi. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, Pak Iwan Muhajirin nanti akan menggiring kita atau memberikan panduan per kita agar kita mencapai salat khusyuk. Untuk itu kita sapa dulu Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan Muhajirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Bapak Ibu semua. Topik pagi ini sangat luar biasa Pak Iwan. Bagaimana mencapai bisa salat khusyuk ya. Karena kita khusyuknya di awal, nanti di akhir tengahnya udah pada saat kunci mobil taruh di mana, ketemunya dalam sholat. Dompet tadi tertinggal, ketemunya di dalam sholat. Mudah-mudahan nanti sholat kita bisa khusyuk semuanya Pak Iwan. Oke, selamat datang Pak Iwan dan selamat menyampaikan dirinya dan
semua yang Pak Iwan sampaikan nanti bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Prof. Syah untuk lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Rizal. Alhamdulillah. Berikutnya silakan pendahuluan sebelum nanti kita masuk ke substansinya. Silakan Ustadz Iwan Muhajirin. Silakan Ustadz. Terima kasih Prof. Khairul Anwar, terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Buya Rizal, Prof. Khairul Anwar, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah yang kami muliakan. Kita tahu semua kewajiban menuntut ilmu mulai dari kecil, buayan hingga liang lahat, hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi rahmat kehidupan, iman, waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya lah sebagai abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur, untuk kita terus belajar, antara lain meningkatkan kualitas sholat kita menuju sholat yang lebih baik, menuju sholat yang lebih khusyuk. Saya ajak Bapak Ibu semua mungkin 1 menit ke depan. Sebagai ilustrasi, mari kita bayangkan kita berdiri di hadapan Allah, bukan di tengah hiruk pikuk dunia, tetapi dalam suasana yang hening, lembut, suara hati yang jernih, bisikan hanya 30 desibel yang cukup terdengar oleh telinga kita sendiri. Lembut, tapi terasa tenang, penuh makna. Di dalam keheningan itu niat mulai berbicara. Bukan dari bibir, tapi dari hati yang sadar. Mari kita ucapkan perlahan dalam batin, ya Allah, aku hadir untukmu. Setiap takbir yang kita angkat bukan sekedar gerakan, tapi panggilan untuk hadir. Setiap rukuk adalah latihan merendahkan hati. Dan setiap sujud menjadi tempat paling dekat dengan kasih Allah. Itulah makna khusyuk 30 desibel plus. Menurunkan kebisingan dunia agar hati bisa mendengar dengan jernih. Mulai sekarang, saya sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kejar cepatnya bacaan. Tapi mari kita rasakan lembutnya kehadiran. Karena saat hati sudah hadir, setiap sholat bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan sebuah perjalanan pulang yang indah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saya izin ya, Prof. Tuan dan Buya Rizal ya. Silakan, Prof. Saya izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita ketemu lagi dengan Ustadz Iwan Muhajirin yang akan ini yang kedua ini ya, akan menjelaskan tentang 3 langkah mudah memulai sholat khusyuk dengan metode 30 desibel plus. Barangkali pada acara yang pertama dulu tidak semua hadir. Nah, mungkin Pak Iwan juga menjelaskan sedikit tentang kurikulum VT. Nah, kemudian boleh langsung ke substansinya. Dan nanti kita di akhir akan ada tanya jawab. Baik, waktu sepenuhnya untuk Ustadz Iwan Muhajirin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Prof. Khairul Anwar, terima kasih banyak Buya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Buya Rizal yang kami hormati, Prof. Khairul Anwar yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah yang kami banggakan. Kita bersyukur sekali bisa bersilaturahim pagi hari ini untuk sama-sama saling berbagi sedikit ilmu, saling mengisi, saling menyempurnakan. Perlu kami sampaikan di awal, kami masih fakir ilmu, masih miskin dari ilmu pengetahuan, tetapi itu tidak menghalangi kami tidak menghalangi kita semua untuk terus belajar dan berbagi sedikit apa yang kita ketahui. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kami mendapatkan sebuah ayat namanya 30 desibel plus. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua untuk saling berdiskusi, untuk saling menguatkan, untuk saling memperbaiki kualitas sholat kita menuju sholat kita yang lebih baik. Sholat kita sendiri, bukan sholat orang lain. Yang kedua, pertemuan yang kedua hari ini merupakan pertemuan yang lebih banyak kepada tanda kutip training singkat, Prof. Jadi kita menghimbau diri kita masing-masing untuk menyiapkan diri untuk kita nanti terlibat dalam training. Ya. Terlibat dalam latihan, terlibat dalam simulasi, walaupun dengan cakupan yang terbatas karena keterbatasan waktu. Memenuhi permintaan dari Prof. Khairul Anwar, kami mohon izin memperkenalkan diri secara singkat. Nanti insya Allah kita tidak akan membahas semua rukun sholat, kita hanya menyinggung sedikit, 3 diantaranya yaitu niat, kemudian Al-Fatihah, dan kemudian sujud. Yang lain nanti akan kita persilakan kepada Bapak Ibu semua melakukan cara yang lebih kurang sama untuk rukun yang berbeda. Ini adalah bio ringkas kami, nama kami sebenarnya F. Rulwan, tidak ada artinya, ini pemberian dari orang tua, karena itu kami ambil belakangnya aja, Elwan mirip Iwan, kami ganti nama kami menjadi Iwan. Kemudian kami aktif di masjid di komplek kami sebagai takmir, nama masjidnya Muhajirin. Nah, kami beri nama Iwan Muhajirin, dan kedua juga menunjukkan atau mendorong diri kami untuk hijrah. Sudahlah, untuk urusan dunia, karirnya cukup, usianya sudah lansia, maka kami berpindah switch ke Al-Quran, ke sholat, dan kami sangat beruntung bertemu dengan Buya Rizal, diajak oleh Pak Felis Caniago, sehingga sampai sekarang kami menjadi bagian dari keluarga besar Al-Hasani. Kami lahir 6 Oktober 64, jorongnya namanya Ateh Koto, Mudik, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, Sumatera Barat. Kami SD masih di Suliki sampai tamat, SMP di Suliki sebentar, kami kemudian pindah ke Banda Aceh, SMP 5 Banda Aceh, namanya di Setui, barangkali Bapak Ibu ada yang pernah ke Aceh. Kemudian 3 bulan kemudian kami pindah ke Sabang, ke Pulau W, kilometer 0. Ya. Kemudian di Sabang inilah kami bergabung dengan HIKA, namanya Himpunan Qori Qoriah Sabang, dan kami alhamdulillah diberi amanah untuk mewakili Kota Madya Sabang dalam MTQ tingkat provinsi Daerah Istimewa Aceh 2 kali tahun 78 dan 79. Kemudian kami kuliah di ekonomi sama dengan Buya. Saya jurusan ekonomi studi pembangunan tamat tahun 90. Kemudian kami ngambil master di University of East Anglia. Kami dapat beasiswa penuh dari British Council, Chevening namanya.
tamat tahun 2003 kami mengambil jurusan tentang School of Development, jadi sekolah tentang ilmu pendidikan pembangunan ya, School of Development. Kemudian usai itu kami pernah bekerja di PT HM Sampurna, pernah bekerja dengan Pak Hermawan Kertaja di swasta, pernah wira swasta, kami pernah pegawai negeri, kemudian sama dengan Buya kami resign, juga pernah bekerja di beberapa lembaga internasional seperti USAID, AUSAID, kemudian ada beberapa lembaga Jerman, Jepang, dan beberapa yang lain. Tahun 75 waktu kami masih usia 10 tahun, kami belajar ngaji di almarhum Nur Afni. Beliau itu juara MTQ tingkat Sumatera Barat. Kami lupa juara 1 atau juara 2. Dan ini adalah basic kami hingga sekarang. Usia 10 tahun kami berangkat dari Suliki, naik oto Sinamar, naik oto Dara Tunggal, dititipkan oleh orang tua gratis. Kalau rami orang togak ya, jadi berdiri jangan duduk gitu, dan gratis gitu ya, dititipkan oleh ayah kami ke sopirnya. Alhamdulillah kami merasa beruntung sehingga ini yang mungkin yang alhamdulillah bisa masih tersisa hingga sekarang kita tetap kerap dengan Al-Quran. Kami mendirikan komunitas Yuk Ngaji Quran Rewin Waru Sidoarjo tahun 2022 dan kegiatan kami adalah khusus membimbing lansia, jadi bukan anak-anak, lansia membaca Al-Quran dan lansia membaca sholat. Dari pengalaman spiritual itulah kami menulis buku 3 Langkah Menuju Sholat Khusyuk, metode 30 desibel, karena kami perhatikan banyak sekali para lansia yang bacaannya kurang benar, yang perlu disempurnakan, dan juga masih sulit ya untuk memahami sholat dengan baik dan seterusnya. Dan kami telah melakukan sekitar 14 pelatihan mungkin baik online maupun offline tentang cara mudah memudahai sholat khusyuk metode 30 desibel. Lebih kurang demikian sedikit perkenalan singkat dari kami. Sekali lagi kami adalah seorang yang masih fakir ilmu, kami terus belajar hingga sekarang. Ini adalah buku yang kami tulis, ini cetakan kedua, cetakan pertama alhamdulillah sudah habis. Kami persilakan Bapak Ibu yang barangkali ingin memiliki, silakan menghubungi nomor yang kami tulis ini, dan insya Allah nanti 25% dari hasil penjualan ini kami kembalikan kepada Al-Hasani untuk mendukung kegiatan dakwah dari Buya Rizal. Buku ini telah dibedah oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Zuhdi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga sudah kita bedah kemudian kita diskusikan dengan beberapa teman yang lain di pengajian, di kelompok kajian Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok yang lain, sehingga dari berbagai macam masukan, buku ini kami sempurnakan dari waktu ke waktu. Tak tertutup kemungkinan nanti juga seandainya ada di antara Bapak Ibu yang menemukan sesuatu yang perlu dikoreksi, disempurnakan, kami akan sangat senang hati menerima. Baik, mari kami izin kita lanjutkan sesi yang membutuhkan keterlibatan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang masih ada wudhu, alhamdulillah. Bagi yang batal wudhu, silakan untuk kembali berwudhu. Kita akan segera memasuki sesi-sesi yang akan membutuhkan keterlibatan kita secara penuh, secara interaktif. Untuk itu kami memohon kerjasama kita semua demi efektivitas dari sesi kita. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dipertemukan di ruang Zoom yang sederhana ini, namun semoga hati kita dipertemukan di ruang yang jauh lebih dalam. Ruang perjumpaan antara kita, hamba, dan Allah, Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, saya mohon kita kerjasama semuanya, mohon mengikuti arahan dari kami atau permintaan dari kami. Sekarang mari kita semuanya membaca Al-Fatihah. Kita bayangkan kita sedang sholat. Kami ulangi. Kita
bayangkan kita sedang sholat, tidak usah berdiri, cukup duduk di tempat masing-masing. Kita bayangkan kita sedang sholat, tidak perlu baca doa iftitah, tidak perlu takbir, tidak perlu berniat. Cukup membaca Al-Fatihah seolah-olah kita sholat. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, seperti seolah-olah sholat. Dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kami yakin dan percaya sudah selesai semua. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu tadi ada nggak yang bisa mendengar suaranya sendiri? Nggak usah dijawab, boleh di raise hand saja. Ada nggak yang bisa mendengar tadi bisikannya sendiri? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau seandainya ada nggak yang mendengar, tapi sebagian di tengah-tengah hilang, mengecil. Ada nggak yang larut juga dengan artinya? Ada yang langsung matanya berlinang-linang, berkaca-kaca. Ada yang langsung mau nangis. Barangkali ada jawab satu orang yang hampir langsung mau nangis, silakan. Saya gitu. Saya menangis, Ustaz. Alhamdulillah cukup. Jadi kita diskusinya nanti tapi cukup respon pendek aja. Terima kasih. Ibu yang menangis berarti hatinya sudah hadir. Tapi yang belum bisa mendengar, mulut sibuk, telinganya sibuk, mendengar yang lain, itu hatinya belum hadir. Jadi mari kita mulai. Sekarang kita mohon waktu kami tampilkan sedikit teori, walaupun ini sifatnya pengulangan. Apa yang kami maksud dengan 30 desibel. Inilah sesuatu yang kami sebagai ikhtiar yang kami temukan dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-110 bagian atau penggalan yang kedua terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Maaf Bapak Ibu, saya juga terharu. Jadi wala tajhar, kalimat larangan. Janganlah kalian jaharkan, keraskan bi sholatika dengan bacaan kalian. Wala tukhafits biha, larangan yang kedua, jangan terlalu lembut, terlalu kecil dengan bacaan sholat kalian. Wabtaghi, KKP, perintah, fi'il amar. Carilah, wabtaghi, temukanlah baina dzalika sabila, jalan di antara keduanya. Sehingga hal tersebut kami terjemahkan kepada aktivasi 1, yaitu yang kami tandai ini, aktivasi 1. Mulut mengeluarkan bisikan lirih saat sholat sebesar 30 desibel cukup terdengar oleh telinga sendiri. Kalau terdengar oleh orang lain masih berbisik itu 40. Kalau kita ngomong saya sekarang itu 50. Kalau kita sendiri tidak bisa mendengar berarti kurang dari 30, mungkin 20, mungkin 10. Apa contohnya yang kita tidak bisa dengar? Kita bernafas. Nafas kita keluar kita nggak bisa dengar. Itu sekitar 10. Jadi kita baca bacaan sholat dengan bisikan yang lembut sebesar 30 desibel cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Aktivasi 1 adalah
melambangkan kita baru lahir, yang aktif adalah mulut. Kita nangis. Kemudian aktivasi kedua, dengarkan dengan aktif. Perintahkan telinga. Otak mengatakan, wahai telinga, tolong engkau dengarkan apa yang kamu ucapkan sendiri dalam suara 30 desibel. Perintahkan, aktif, bukan terdengar pasif. Karena kalau terdengar pasif akan kalah oleh suara orang lewat, suara batuk, suara kipas angin, suara orang jualan lewat, bakso bulat, digoreng, dadakan, nanti kalah semua. Karena suara itu lebih dari 30 desibel. Suara kita hanya 30 desibel, tapi kalau telinga kita fokuskan seperti kita foto, kita zoom, kita fokus kepada objek, maka yang lain akan bisa diabaikan, dilupakan, dinomorduakan. Telinga aktif mendengar, jangan hanya lewat. Itulah aktivasi kedua. Menggambarkan kita lahir setelah mulut yang berfungsi adalah telinga. Makanya kita bisa mendengar. Nah, jadi orang tuanya yang laki-laki mengazankan kanan, mengqomatkan kiri. Lebih kurang ilustrasinya demikian. Kalau seandainya kita hanya sampai di sini, itu sudah bagus Bapak Ibu semuanya. Kita nggak tahu artinya, sementara itu nggak apa-apa dulu. Kita tidak akan lagi disibukkan oleh pikiran macam-macam. Kenapa? Kita sudah sibuk mendengar bacaan kita sendiri. Sehingga urusan dunia akan tertinggal. Urusan yang lain-lain akan tertinggal. Artinya nggak tahu, nggak apa-apa dulu sebagai pemula. Dan tadi Bapak Ibu mungkin bisa komentar satu orang. Apakah tadi di antara Al-Fatihah itu ada yang suaranya hilang, tidak kedengaran Bapak Ibu? Ada yang mungkin yang menjawab satu orang, suara Ada, Pak kita Ustadz. tadi nggak kedengaran, ada nggak Bapak Ibu? Ada, Pak Ustadz. Ada. Ada, betul Ada, sekali. Ustadz. Kenapa? Telinga belum aktif, belum kita perintah. Nah, jadi nomor 2 adalah perintahkan telinga untuk sibuk mendengarkan bacaan kita sendiri. Mata tetap melihat ke tempat sujud, jangan berpindah-pindah. Karena kalau Bapak pindahkan mata, maka mata memotret objek yang lain, mata mengirim pesan ke otak. Maka pesan dari mata menang, pesan dari telinga kalah. Karena itu dianjurkan panduannya melihat tempat sujud. Jangan lihat tempat yang lain, punggungnya orang, plafon, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kami juga himbau kalau seandainya kita beli sejadah, beli yang polos. Jangan beli yang gambar Ka'bah, gambar masjid. Kenapa? Setannya masuk nanti. Di buku kami di halaman 8 nanti kalau seandainya gambarnya Ka'bah, waduh kapan saya bisa umroh? Setannya masuk. Alhamdulillah saya umroh kemarin, setannya masuk. Kalau masjid warnanya emas, gimana ya orang ngecat bagian atas sekali berapa tahun ya dicat, setannya masuk. Tapi kalau polos, mata kita tidak mengirim image yang berbeda. Tetap image yang sama sehingga tidak ada pesan baru dari mata. Sehingga otak akan sibuk menerima pesan dari telinga saja. Maka kita bisa terhindar dari pikiran kemana-mana. Minimal mengurangi dengan jumlah yang sangat signifikan selama konektivitas antara telinga dan mulut kita pertahankan. Kemudian kita naik kelas aktivasi ketiga. Apa itu? Otak. Pahami bacaan. Ini nggak bisa otomatis. Jadi mari kita buka-buka lagi bacaan sholat. Mulai dari mungkin niat, kalau pakai bahasa Arab, sampai salam. Mana yang kurang paham artinya baca 50 kali, baca 100 kali. Supaya otak kita paham artinya, jangan hanya hafal. Kita sudah naik kelas ke aktivasi yang ketiga. Kemudian, 3 itu adalah pikiran, tugasnya otak. Jadi pertama mulut, aktivasi 1, yang kedua telinga, aktivasi 2, yang ketiga aktivasi pikiran. Dengan memahami bacaan. Kemudian, teknik 30 desibel plus yang keempat adalah mengirim rasa ke dalam hati. Nah, ini tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak paham artinya. Kita harus paham artinya. Tapi artinya panjang, ambil kata kunci. Kata kunci ini yang kita kirim ke hati. Allahumma firli. Artinya apa? Artinya, ya Allah ampunilah aku. Perasaannya apa? Rasa bersalah. Rasa harap ampunan. Rasa mohon ampunan. Atau rasa bersalah karena kita banyak salah. Jadi kirim rasa ke dalam hati. Kita sudah naik ke level keempat. Jadi mulut aktivasi 1, telinga aktivasi 2,
otak aktivasi 3, paham, dan hati aktivasi yang keempat, kita merasa. Jadi pertama berbisik, yang kedua mendengar, yang ketiga memahami, yang keempat merasa. Aktivasi yang kelima adalah sinkronisasi dengan anggota tubuh, tangan kita angkat, kita sujud, kita rukuk, dan seterusnya. Begitulah perjalanannya dalam bentuk siklus. Terima kasih Bapak kemarin waktu pertemuan pertama sudah mengoreksi siklus kami, kalau nggak salah Prof. Khaidir ya. Prof. Khairil, jadi terima kasih, ini sudah kami koreksi. Ini adalah siklus dari 30 desibel mulai dari kita niat hingga terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Mohon maaf. Sebelum kita lanjutkan tahapan berikutnya, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin dalam bahasa Indonesia saja supaya kita tidak bingung untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon hadirkan kami di hadapan-Mu. Mohon tenangkan hati kami, lapangkan dada kami, dan tuntun kami untuk mengenal-Mu lebih dekat melalui sholat. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa sudah sholat tapi hati belum hadir? Gerakannya ada, bacaannya ada, tapi seperti tubuh yang sholat, hanya tubuh saja yang sholat. Hari ini kita tidak belajar teori. Kita belajar menghadirkan diri. Dan kita akan berfokus pada 3 hal utama. Niat yang sadar, yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah yang berdialog. Dan yang terakhir, karena waktu kita terbatas, sujud yang berserah. Mari kita mulai dengan yang pertama, niat. Bapak Ibu, sebelum takbir kita angkat tangan, ada satu ruang sunyi yang sering kita lewati begitu saja, yaitu ruang niat. Kita mungkin sering terlambat masbuk, kita niat sambil jalan kadang-kadang, begitu sampai di soft, Allahu Akbar. Jadi kita tidak mengkondisikan untuk niat. Jadi ada ruang sunyi yang terkadang sering kita lewati begitu saja, ruang niat. Kami tidak akan bahas hadisnya dan seterusnya, karena kita sudah tahu semua, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Niat bukan di bibir, tapi wajib di hati. Seperti saklar lampu, begitu ditekan, cahaya kesadaran menyala. Mari Bapak Ibu bayangkan, niat seperti saklar lampu rumah kita. Cetak, niat menyala. Sekarang mari kita latih kesadaran itu. Bapak Ibu mohon ikuti ajakan dari kami. Mari duduk yang rileks Bapak Ibu semuanya. Jangan tegang. Tidak usah tutup mata. Buka mata saja. Silakan tarik nafas perlahan 2 hitungan. Tahan 2 hitungan. Hembuskan lagi 2 hitungan. Tarik lagi 2 hitungan. Tahan 2 hitungan. Hembuskan perlahan 2 hitungan. Terakhir, tarik lagi 2 hitungan. Tahan 2 hitungan. Hembuskan perlahan 2 hitungan. Biarkan pikiran yang sibuk mulai diam. Sekarang dalam hati yang tenang itu, ucapkan pelan. Sambil berbisik, cukup didengar oleh telinga sendiri. Sangat lembut dengan jeda di antara kata-kata. Kata-kata yang perlu kita sebutkan semuanya masing-masing kita, ya Allah, nanti diikuti. Ya Allah, aku sholat untuk-Mu. Jadi pendek ya Bapak Ibu ya. Kita ulang semua. Ya Allah, aku sholat
untukmu. Hafal ya Bapak Ibu ya? Oke, mari kita ucapkan perlahan. Pertama kali silakan mulai. Sudah? Sekarang yang kedua, ulangi dengan lebih tenang. Kita ulang yang ketiga, yang terakhir, dengan kata-kata yang sama. Kita ulangkan, silakan yang ketiga. Bapak Ibu semua, mari rasakan bedanya niat yang diucap di bibir dengan niat yang hidup di hati. Dalam metode 30 desibel plus, terdengar jelas ya kalau niat kan belum kita ucapkan ya, hati kita terdengar jelas. Inilah momen yang disebut dengan aktivasi kesadaran yang pertama. Sebelum bibir bergerak, hati sudah bangun. Sebelum tubuh berdiri, jiwa sudah sujud. Jika hati sudah hadir di awal, insya Allah seluruh sholat akan mengikuti ritme kesadaran itu. Saya minta respon mungkin dari 1-2 orang. Setelah tadi dibaca, ya Allah, aku sholat untukmu. Bapak Ibu rasakan sama apa beda dengan selama ini? Beda, Ustaz. Ada yang Beda, Ustaz. tersentuh? Beda, Ada yang Ustaz. tersentuh? Beda, Ada yang mau nangis? Beda, Ustaz. Ada yang sudah nangis? Ada, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah yang tersentuh, yang menangis hatinya sudah mulai terbangun, sudah mulai sadar. Jadi inilah mudahnya memulai sholat khusyuk. Siapa bilang sulit? Jadi selama ini ada persepsi seolah-olah khusyuk itu miliknya para ulama, para ustadz, para kiai, enggak. Khusyuk itu bisa kita dimiliki oleh siapa saja, yang penting kita belajar. Enggak hafal Al-Quran, enggak hafal hadis, enggak apa-apa. Enggak keluaran pondok, enggak apa-apa, yang mau belajar. Minimal level 2, yaitu membaca dan mendengar. Cukup, enggak tahu artinya, enggak apa-apa dulu. Setelah itu kita naikkan ke level 3, level 4, dan seterusnya. Jadi kami memberi judul bukan mudahnya sholat khusyuk, tapi mudahnya memulai. Karena langkah yang ke-1000 mulai dari langkah pertama. Kalau kita mulainya nggak bisa, kapan kita nyampe? Tapi kalau kita sudah mulai, maka kami juga menyiapkan program 21 hari program latihan mandiri sholat khusyuk di rumah yang kami pandu melalui WA, setiap hari dikirim jam 1:30 dini hari. Bapak Ibu nanti yang berminat, silakan mungkin daftar melalui admin, sehingga Bapak Ibu secara pribadi kami kirim tiap hari panduannya dan kita latihan masing-masing di rumah. Mulai 1:30 dini hari supaya siapa yang mau sholat malam bisa dipakai, dan itu kami kirim secara private. Silakan nanti kita berinteraksi secara private. Itu berapapun jumlahnya insya Allah kami layani. Jadi ini adalah cara dari solusi. Khusyuk bukanlah instan, tapi perlu dilatih setiap saat. Dan menurut teori psikologi, mungkin Bu Nel lebih paham, minimal 21 hari. Pak Prof juga mungkin lebih paham ya. Kita merubah sebuah tabiat, karakter, kebiasaan yang baik butuh waktu. Tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Butuh 21 hari. 7 hari pertama kita membereskan niat. 7 hari kedua kita membereskan makna bacaan. Karena itu bertahap naik ke level 2 ya. 7 hari pertama adalah kita level 1. Hanya membaca dan mendengar niat, baca mendengar niat, baca mendengar dan seterusnya. Minggu kedua kita naik kelas memahami makna. Kita sudah ada prakondisi. Minggu ketiga kita naik kelas yang paling tinggi dengan hati. Kita 30 desibel, kita sholat dengan penuh kesadaran, dengan penuh dengan hati. Tadi sudah kita praktekkan dengan niat. Baik, kita selesai dengan sesi pertama, niat. Nanti kita diskusikan bisa lebih lanjut pada saat forum diskusi. Saya sampai jam berapa, Prof? Sampai jam 7? Baik, mudah-mudahan kita punya cukup waktu. Sampai jam 7 ya. Kita lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu komponen Al-Fatihah. Dialog dengan Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk jantungnya sholat, Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Maksudnya kalau sholat sendiri. Jadi rakaat itu nggak sah. Diulang kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pentingnya Al-Fatihah sehingga menjadi salah satu rukun dari sholat. Kenapa? Karena disinilah percakapan antara hamba dengan Allah terjadi. Kita dialog. Kita berbicara. Sambil berbisik. Coba bayangkan setiap ayat yang kita baca, Allah langsung menjawab. Allah langsung menjawab. Setelah bismillah, bismillah memang tidak ada jawaban. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung menjawab. Ar-Rahman dan seterusnya sampai waladhdallin. Ibu sudah tahu semua apa jawabannya. Metode 30 desibel plus mengajarkan baca perlahan agar telinga sendiri mendengar. Dan ketika telinga ikut mendengar, otak kita, lidah kita, hati kita bekerja semuanya. Oke, Bapak Ibu siap? Mari kita simulasi, kita latihan kembali. Kembali ambil posisi rileks Bapak Ibu. Posisi yang tenang, jangan tegang. Oke. Posisi duduk yang nyaman. Kembali, mari kita ambil nafas perlahan. 3 hitungan. Tahan, kemudian lepaskan lagi secara perlahan 3 hitungan. Sekali lagi, ambil perlahan. Tahan sebentar, hembuskan lagi dengan perlahan 3 hitungan. Terakhir, ambil lagi nafasnya. Tahan, kemudian lepaskan lagi 3 hitungan. Oke, Bapak Ibu, sekarang mohon diikuti aba-aba dari kami. Sekarang mari kita baca ayat pertama dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita stop 5 detik. Mari kita baca mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Oke, kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap 30 desibel cukup didengar oleh diri sendiri. 1, 2, 3, mulai. Oke, sudah jeda 5 detik. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Tetap 30 desibel dan setelah baca nanti kita jeda 3 detik. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita lanjut ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Tetap 30 desibel. Dengarkan dengan aktif telinganya. Dan setelah itu kita jeda 5 detik. Silakan 1, 2, 3, mulai. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Mari pusatkan hati. Kami ulangi. Pusatkan hati alias pusatkan perasaan pada ayat berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kita tahu semua artinya. Sekarang mari kita baca Arabnya saja. Artinya mohon dicerna dengan pikiran dan mohon diikuti dengan hati.
Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai, dan nanti kita pause 8 detik. Mulai. Selesai. Bapak Ibu, inilah namanya anchor, anchoring, jangkar kesadaran. Setiap kali kita membaca ayat ini dengan sadar, kami ulangi, setiap kita membaca ayat ini dengan sadar, bukan baca autopilot, kita sedang menanamkan keyakinan bahwa aku hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kami ulangi, setiap kali kita membaca ayat ini dengan sadar, kita sedang menanamkan keyakinan. Jangkarnya turun dari kapal. Ditanamkan keyakinan yang dalam bahwa aku hanya bergantung kepada Allah. Aku hanya menyembah Allah. Aku hanya bergantung, hanya minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sekarang saya mohon kerjasama Bapak Ibu semua. Semuanya mohon tutup mata sejenak. Mohon semuanya tutup mata sejenak. Oke. Bayangkan Allah menjawab. Ini antara aku dan hambaku. Jadi kita tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab dalam bahasa Arab, tapi kita nggak bahas Arabnya. Jadi artinya ini antara aku dan hambaku. Mari rasakan kehangatan itu di dada. Inilah tanda hati mulai berdialog. Mari kita ulangi simulasinya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita jeda 5 detik. Dan kita bayangkan Allah menjawab. Ini adalah antara aku dan hambaku. Dan kita nanti bisa lanjutkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang paling kita harapkan sebenarnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, jawabnya aku, antara lain dalam bahasa bebasnya, aku akan beri apa yang hambaku minta. Minta apa saja akan diberi. Minta jalan yang lurus diberi. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya para rasul, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para orang-orang yang soleh. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdub, yang dimarahi, yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang salah arah, salah jalan, orang yang tersesat. Ada yang bisa pulang, ada yang nggak bisa pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu tentu sudah paham semua maknanya. Bayangkan mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, supaya gampang bayangkan semua jawabnya adalah aku akan beri apa yang hambaku minta. Cukup bayangkan itu saja cukup. Ibu membayangkan bacaannya diikuti dengan pikiran, Bapak-bapak dengan hati. Kemudian kita bayangkan Allah menjawab dan dalam dialog kita di iyyaka na'budu ini antara aku dan hambaku, dan ihdinas siratal mustaqim sampai selesai aku akan beri apapun yang diminta oleh hambaku. Mari kita simulasi kembali dari awal bismillah sampai waladdallin. Silakan gunakan waktu seperlunya. Kalau perlu 1 menit silakan. 30 desibel. Didengar aktif oleh telinga. Dipahami maknanya. Dan rasakan Allah menjawab. Hambaku memujiku. Hambaku menyanjungku. Ini antara aku dan hambaku. Aku akan beri. Aku akan kasih. Karena aku maha pengasih. Apa yang hambaku minta. Siap Bapak Ibu untuk simulasi? Siap? Baik, mari ambil posisi rileks. Boleh tutup mata, boleh buka mata. Terserah mana yang bisa lebih nyaman.
bisa lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih fokus, kita siap-siap simulasi untuk bacaan Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah boleh, dari A'udzubillah boleh. Minimal mulai dari Bismillah. Beri jarak antara bacaan ayat 1 kepada bacaan ayat berikutnya, sementara beri jarak 3 detik. Tat, tat, tat. Gitu ya, 3 detik. Baru saya contoh, misalnya saya kencangkan suara saya. Bismillah. Tat, tat, tat. Baru Alhamdulillah. Dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya kita latihan memberi delay untuk otak bisa bekerja, hati bisa merasa. Nanti dalam perjalanannya itu menjadi 2 detik, dalam perjalanannya menjadi 1 detik. Nah, dan kalau sudah ada 1 detik nanti itu sudah bagus. Kita bisa sholat dengan cukup bagus, tetapi tetap tumak ninah. Mari siap-siap. Baca Al-Fatihah, 30 desibel didengarkan oleh telinga kita, plus kita pahami maknanya, plus kita rasakan ada jawaban dari Allah karena ini adalah dialog. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3, mulai. Kalau ada yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Bagi yang belum selesai, silakan lanjutkan.
Mudah-mudahan sudah selesai semua. Boleh saya minta mungkin perwakilan aja 1-2 orang bisa memberikan testimoni atau kesan bagaimana Bapak Ibu setelah tadi membaca Al-Fatihah dengan cara yang barusan kita diskusikan. Silakan. Barangkali boleh menunjuk atau siapa saja boleh. Saya Ustadz. Ya Bu, siapa Bu? Silakan Bu. Silakan. Iya, Siapa namanya, Bu? nama Rafahnya sih. Tidak Raisan ya. Silakan aja lanjut. Ini yang saya rasakan baru kali ini. Ketika membaca iya karena wudhu, wah iya karena stain, tak bisa membendung air mata. Jadi selama ini saya baru sholatnya belum dengan hati. Mudah-mudahan setelah ini akan sholat dengan sepenuh hati. Banyak dosa yang telah saya lakukan karena hubungan dengan Allah belum bisa saya maknai. Padahal arti bacaan sholat sudah saya pahami, tetapi belum dapat merasakannya di dalam sholat. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi, tidak apa-apa. Nanti kita bahas lebih lanjut pada saat diskusi. Silakan, Prof. Silakan. Ada bapak-bapak sini. Oh, ini ibu-ibu saya semuanya. Silakan, Pak Sam ya. Pak Sam, Ustaz. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Hayo dan Ustaz Iwan Muhajirin. Jadi, alhamdulillah kalau dulu itu walaupun hafal makna, jadi seperti normal-normal saja Ustaz. Tidak dipahami, tidak diresapi makna makna tersebut. Ya, dan kadang-kadang memang datang ingat kerjaan, ingat tugas, ingat yang lain-lain. Nah, ini. Tapi kalau tadi sepertinya menidakkan kondisi ruangan ingatan lain, jadi fokus ini lebih fokus kepada apa yang dibaca maknanya, gitu, seperti lebih tenang jadinya. Demikian Pak Ustadz Iwan. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Untuk sementara mungkin cukup 2 perwakilan. Kita lanjutkan kepada komponen yang terakhir, yaitu sujud. Jadi komponennya semua ada 12, Prof. Mulai dari niat, nomor 1, nomor 2, takbiratul ihram, nomor 3, doa iftitah, dan seterusnya, sampai nomor 12 adalah salam. Ya, jadi karena waktu kita terbatas, kita hanya bahas 3. Kalau kita ingin batas 12, mungkin nanti boleh Al-Hasani mengarrange sebuah training, mungkin enggak tahu dipilih di Puncak apa di Bogor apa di mana, kita rame-rame ke sana, boleh ya Prof ya? Boleh Ya, dan ya, one ya. day Boleh, kita boleh. bisa 1 sampai 12 kita latihan tahap per tahap, kita bersama-sama. Boleh, Enggak pakai Ustaz. syarat macam-macam. Pakai syarat pokoknya hafal bacaan, artinya belum tahu enggak apa-apa. Tapi kita mulai gitu ya. Insya Allah demikian ya. Jadi kami mohon maaf hari ini kita cukup bahas 3 komponen untuk sebagai simulasi, sebagai contoh. Kita melangkah kepada komponen yang ketiga. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada titik puncak dari seluruh perjalanan ini, yaitu sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Bapak Ibu semua bayangkan, saat dahi menyentuh bumi, semua beban dunia perlahan lepaskan. Oke, kami ulangi. Saat dahi menyentuh bumi, nah ini akan efektif kalau kita training
offline ini, Prof ya. Ya. Jadi kita waktu latihan, bayangkan semua beban dunia, apapun itu, perlahan dibebaskan, dilepaskan, dibiarkan, ditaruh di belakang, dibuang, dilepaskan, ditanggalkan, diturunkan, dan seterusnya. Jadi sekarang mari Bapak Ibu, mari kita hadirkan rasa itu tanpa gerakan fisik. Jadi kita tidak perlu latihan secara fisik. Bayangkan saja posisi kita sedang sujud. Jadi Bapak Ibu yang raise hand boleh turunkan semuanya supaya nanti nggak bingung. Jadi bayangkan posisi kita sedang sujud, kepala di bumi, Bapak Ibu ya. Kepala di mana Bapak Ibu? Di bumi. Tetapi hati di langit, langit kerinduan bertemu dengan Allah. Jadi kami ulangi, sekarang Bapak Ibu, mari hadirkan rasa itu tanpa gerakan fisik sujud. Kita cukup duduk seperti biasa sekarang. Tapi bayangkan, visualkan posisi kita sedang sujud, kepala kita, dahi kita di bumi, kepala di bumi. Jadi yang paling berharga dari manusia adalah kepala. Sekarang kita letakkan di tempat yang paling hina, yang diinjak-injak. Jangankan manusia, binatang pun nginjak. Apa itu? Bumi. Kita benar-benar rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan diri kita. Kita benar-benar orang hamba. Kepala di bumi, tapi hati kita di langit kerinduan bertemu dengan Allah. Mari ikuti aba-aba kami. Tidak usah tutup mata, tapi tolong fokus hanya lihat satu titik. Apa saja boleh, jangan pindah-pindah titiknya ya. Fokus pada satu titik saja. Latihan buka mata ini, oke? Mari ucapkan. Oh ya, sebelumnya kita ambil bacaan yang paling pendek aja ya. Bacaan kita boleh beda-beda. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma, dan seterusnya. Silakan yang biasa kita baca. Ya, yang biasa kita baca aja, ya. Nah, jangan merubah-rubah, kita tidak akan memperdebatkan perbedaan-perbedaan, tapi yang biasa kita baca, nanti mohon dibaca sambil contoh, subhana rabbiyal a'la. Untuk bacaan sujud ya, kita ambil contoh itu nanti, subhana rabbiyal a'la, supaya pendek. Ya, supaya pendek. Baca 30 desibel, seperti yang tadi, hanya didengar oleh telinga sendiri. Kita aktivasi 3, pahami maknanya. Kita kirim rasa ke hati. Subhana rabbiyal a'la. Artinya Bapak Ibu sudah tahu semua. Ya, subhanallah, subhana, maha suci, subhana. Rabbi, rabbiyal a'la. Rabbi Tuhan ya. Al-a'la, maha tinggi. Ya, karena itu kita rendahkan kepala kita, diri kita mencium bumi ya, kita letakkan kepala di bumi. Mari kita baca subhana rabbiyal a'la 30 desibel. Telinga mendengar, otak memahami, hati merasa. Setelah baca kita jeda 4 detik. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai semua. Sekarang Bapak Ibu, kita beri waktu untuk membaca seolah-olah kita sedang sholat. Jadi saat sujud kita biasanya membaca 3 kali ya Prof ya. Jadi mari kita bayangkan kita sujud, kita bayangkan kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, tapi di jeda. Antara yang pertama dengan yang kedua jeda. Kalau bisa 4 detik, nanti setelah kita terbiasa 3 detik, setelah terbiasa 2 detik, setelah terbiasa 1 detik. Ya, 1 detik. Dengan demikian kita dipastikan sholatnya akan tumakninah. Tidak akan mungkin sholat buru-buru. Siap?
Mari kita baca 3 kali dengan jeda mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah selesai, Bapak Ibu? Setiap kata adalah penyerahan. Setiap nafas adalah pengakuan bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Sekarang kita berada pada tahap state of surrender. Jadi tahapan menyerahkan diri secara total, penuh kesadaran. Kita tidak kehilangan kendali, tapi justru menemukan kendali yang sejati. Karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ulangi, kita berada pada tahapan penyerahan diri secara total dengan penuh kesadaran. Kita tidak kehilangan kendali. Kita justru menemukan kendali yang sejati. Karena kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak Ibu rasakan dalam keheningan itu ada kedamaian, dalam ketundukan itu ada kebebasan. Bapak Ibu, silakan mungkin ada 2 orang untuk bisa memberikan respon bagaimana tadi pada saat setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Silakan Prof. Baik, silakan raise hand kalau ada yang mau berkomen. Saya Ustaz, Ya, silakan Ibu Abang. yuk Mas Rida. Ya, silakan Bu Mas Rida. Iya, terima kasih Ustadz Iwan. Iya Bu. Saya tadinya kan murid Ustadz Iwan juga dalam tasin, tapi saya stop di jalan karena saya mengikuti salat khusyuk 3T yang dilaksanakan oleh Ustadz Lukman Hakim. Tapi ini saya hari ini kembali kepada Ustadz Iwan. Di salat khusyuk 3T saya belum mendapatkan apa-apa. Saya sudah tingkat 2. Tapi waktu sujud tadi Ustaz, Masya Allah, memang luar biasa hasilnya Ustaz. Ustadz Iwan, mohon maaf saya meninggalkan Ustadz waktu tasin. Kesimpulannya saya mau ikut, mau ikut yang latihan yang sesungguhnya Ustaz. Mungkin terima kasih Pak Prof. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bu Mas Rida. Masih ada yang lain? Bapak-bapak ada komentar, silakan. Sepertinya tidak ada Ustaz Iwan. Pak Eril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eril. Oh Prof. ya, Ya. silakan. Siapa nih? Pak Sari, Pak Eril. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, Saya, Pak Iwan, baru latihan mengucapkan ya Allah, aku sholat untukmu. Pas sampai di iya kana budaya kena stain, air mata ini berlinang Pak Ustaz. Sudah itu baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu nggak tahan Pak Ustaz. Air matanya terus berlinang terus. Jadi saya ucapkan baru pertama kali saya mendapat nafti ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Sarif. Lanjut, Ustadz Iwan. Ada 2 orang ya. Baik, Alhamdulillah sudah 2 orang. Terima kasih. Jadi mungkin ada yang mirip Bu Mas Rida. Mungkin ada yang mirip
Bapak M. Syarif, tapi mungkin tidak dapat kesempatan, malu berbicara dan lain-lain. Mungkin ada yang sudah bercucuran air mata, tapi mungkin jika ada yang tidak tersentuh sama sekali, nggak apa-apa. Selama kita ingin belajar, insya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita doa terus. Insya Allah nanti kita akan membaik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melewati 3 tahap perjalanan khusyuk. Niat yang sadar, yang pertama tadi ya Pak Syarif ya. Ya Iya. Allah, niat yang sadar. Kemudian Al-Fatihah yang berdialog. Tadi kita cuma sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kalau kita training offline boleh sampai selesai ya Pak Syarif ya. Ya, Ustaz. Dan yang terakhir sujud yang berserah. Diri. Sujud yang berserah. Dan alhamdulillah responnya cukup positif. Mudah-mudahan nanti bisa kita latih dalam program 21 hari, program latihan mandiri di rumah masing-masing. Tidak ada Zoom. Hanya mohon nanti mendaftar kepada siapa yang ditunjuk boleh. Nah, mungkin nanti Bu Nel atau Bu Ya menunjuk siapa. Kemudian setor nomor WA. Kemudian nanti saya kirim secara private kepada nomor WA tersebut jam 1:30 dini hari. Panduannya. Subuh apa saja yang harus dilakukan. Nah, misalnya sholat subuh. Sebelum subuh misalnya, maka kita sampai di masjid, misalnya bagi bapak-bapak, ya. Nah, mulai dari wudhu, kita nggak bahas wudhu Bapak Ibu ya, nanti babnya pasalnya wudhu juga panjang, tapi wudhulah dengan baik dan benar. Minimal kita rasakan air sejuk yang kita basuhkan ke muka, minimal itu. Jangan asal lewat aja, ada air yang sejuk. Nah, dan silakan kita baca panduan yang lain tentang wudhu juga sangat banyak ya, taharah ya, silakan. Kita langsung fokus ke sholatnya, misalnya hari Senin, hari pertama, duduklah 2 menit misalnya sebelum sholat. Tidak ngapa-ngapain, tapi seperti Pak Syarif tadi, coba dibaca, ya Allah, aku sholat untukmu selama 2 menit. Dan nanti Ibu lihat hasil sholat subuhnya bagaimana. Apakah sama atau hasilnya jauh lebih bagus. Kenapa? 2 menit itu sudah kita prakondisikan pikiran kita melupakan, mengabaikan sementara urusan dunia. Dan itu bisa dipakai untuk setiap sholat fardu atau setiap sholat sunat yang lain. Jangan langsung sholat. Minimal ambil nafas 3 kali 2 hitungan. Ambil, lepaskan perlahan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang di bidang kesehatan sangat paham ya apa dampaknya apabila kita mengambil nafas dengan hidung, kemudian kita tahan sebentar, mengambil nafasnya dengan pelan, kita lepaskan juga dengan pelan secara psikologis, secara biologis, secara kimia, secara segala macam. Artinya orang-orang kesehatan tentu lebih paham. Kami langsung ambil praktisnya, membuat diri kita lebih tenang. Lebih siap untuk sholat dengan lebih khusyuk. Mulai nanti siang dan seterusnya sebelum sholat, luangkan waktu 2 menit untuk hening, tarik nafas, hadirkan niat di hati. Saat membaca Al-Fatihah, jaga suara 30 desibel, jangan mengecil. Kalau mengecil, itu telinga berarti sudah konektivitasnya terputus. Ibarat sinyal ya Bu Nel ya, Pak Syarif ya, sinyal teleponnya putus. Zoom-nya terpental dia, terpental. Jadi nggak bisa lagi komunikasi. Nah, sinyal jelek, Zoom terpental. Sambung lagi, masuk Zoom lagi. Agak kencangkan suara sedikit dari 30 mungkin menjadi 31, 32. Iyyaka na'budu. Supaya telinga ini kaget. Oh ya, saya dengar lagi. Konektivitas terbangun kembali, telinga mengirim kembali berita atau sinyal atau pesan ke otak, sehingga otak kembali aktif. Kalau enggak, yang terjadi, sinyal terputus, otak pikirannya mulai kemana-mana, setannya namanya Al-Khanzab. Ada di buku kami halaman 8. Tugasnya adalah spesialis mengganggu siapa yang sholat. Disuruh ingat ini, disuruh ingat itu, ini, itu. Akhirnya lupa, ini rakaat keberapa. Itulah yang terjadi. Jadi saat membaca Al-Fatihah, jaga suara di 30 desibel. Jangan terlalu kencang, mengganggu tetangga. Jangan terlalu lunak, kita sendiri nggak bisa dengar. Tapi wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buka surat 17 ayat 110.
Jadi nanti boleh dibahas sesekali Buya ya, mungkin bisa dibahas Prof ya. Dibahas dalam kelas gramatika. Surat 17 ayat 110 penggalan yang kedua. Dia di depannya ada ayat lagi. Jadi wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya. Jadi itu adalah landasan dalil dari Al-Quran. Kenapa kami memberanikan diri membuat metodologi 30 desibel. Insya Allah nanti besok Adi Hidayat mau ke Surabaya. Saya mohon doanya Bapak Ibu supaya saya bisa dipertemukan dengan beliau. Saya ingin memperkenalkan kepada beliau dan saya ingin review beliau. Saya ingin koreksi beliau. Saya ingin arahan dari beliau apakah saya ini salah. Kalau salah apa yang harus saya perbaiki. Tapi kalau benar mudah-mudahan beliau mendukung. Sehingga nanti khusyuk tidak lagi menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang paham Al-Quran. Orang-orang yang ngerti hadis. Enggak. Khusyuk boleh milik siapa saja yang mau. Modalnya masih punya suara dan bisa mendengar dengan baik. Cukup. Hafal kita asusi semua sudah hafal. Jadi syaratnya enggak banyak. Hanya memiliki suara dan telinga atau pendengaran yang normal. Cukup. Bisa mulai langsung latihan, tapi dalam perjalanan mari kita tingkatkan dari level 1 ke level yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, mendekati jam 7, mari kita akhiri dengan doa, dan setelah itu nanti kita boleh tanya jawab. Doanya saya pimpin sendiri dalam bahasa Indonesia. Mari kita rileks sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon hidupkan hati kami dalam setiap sholat. Ya Allah, mohon jadikan setiap takbir itu panggilan penuh kasih. Ya Allah, mohon jadikan setiap bacaan sholat sebagai percakapan. Ya Allah, mohon setiap sujud kami dalam sholat sebagai tempat kami kembali kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya bacakan